mempelajari modul paket 1, saya semakin menyadari bahwasannya sebagai seorang guru, saya memiliki peran yang sangat penting. Saya diharapkan nantinya akan dapat menjadi seorang pemimpin pembelajaran di ekosistem sekolah dengan mengajak warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Dengan langkah awal adalah menciptakan visi yang jelas. Setelah itu, prakarsa-prakarsa perubahan saya susun dengan menggunakan langkah Bagja yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila. Langkah Bagja pada prakarsa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan khususnya untuk murid-murid. Di sekolah, saya berperan aktif dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dengan membentuk komunitas praktisi di sekolah. Tentunya dukungan awal berasal dari kepala sekolah serta rekan sejawat yang ada di sekolah. Adapun yang sudah saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu berpihak pada murid. Saya juga sudah berbagi ilmu dan diskusi dengan rekan sejawat terkait keyakinan kelas beserta dengan nilai-nilai kebajikan. Harapan saya mereka juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Kemudian saya juga menerapkan disiplin positif dengan cara menanamkan motivasi intrinsik kepada mereka melakukan disiplin positif, bukan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi apa yang mereka kerjakan untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk membuat posisi kontrol pada setiap masalah murid dengan posisi manajer. Saya berusaha berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran KHD bahwa salah satu tugas guru adalah untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kodrat, alam, dan zamannya. Bila terjadi permasalahan murid yang berlanjut, saya akan mengadakan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas supaya murid mempunyai rasa percaya diri setelah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah supaya murid dapat mengungkapkan tujuan tindakan yang sudah dilakukan dan dapat mengambil solusi terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian, tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas supaya murid mengingat kembali keyakinan kelas dan berjanji untuk selalu melakukan keyakinan kelas tersebut. Hal ini telah sesuai dengan filosofi KHD tentang merdeka belajar, sesuai dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan reflektif, serta sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya ini juga untuk mencapai visi guru penggerak, yaitu merdeka belajar. Banyak sekali pemahaman yang didapat pada modul ini. Dari konsep disiplin positif, bisa disimpulkan bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi pada murid di sekolah agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan menjadi orang yang tentunya mereka inginkan. Jika murid telah memiliki motivasi dalam disiplin positif, berarti mereka telah memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri yang nantinya bisa berdampak pula positif. Motivasi itu tidak akan terpengaruh dengan adanya sanksi ataupun reward. Murid akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai yang telah mereka percayai. Konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan bisa dipahami bahwa manusia memiliki 3 motivasi perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas dan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi, dan dalam menerapkannya tentu saja berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana, dan konsekuensi dalam bentuk disiplin sudah terencana dan sudah disepakati bersama.
Konsep posisi kontrol guru yaitu dalam menerapkan disiplin dan berpusat pada memandirikan murid, seorang guru memiliki peran dalam posisi kontrol yang diterapkan. Posisi kontrol tersebut antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Konsep kebutuhan dasar manusia bisa disimpulkan bahwa saat seseorang atau murid melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar manusianya. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan kelas dan juga akan menjadi sebuah landasan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi dalam sebuah kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Konsep segitiga restitusi yaitu sebuah proses dalam membantu murid dalam mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi ini, saat ada murid melakukan kesalahan, guru bisa menggunakan dan menerapkannya agar murid bisa mengevaluasi apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Segitiga restitusi yang dapat digunakan yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik dalam konsep-konsep tersebut ternyata selama ini penerapan saya dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan di sekolah ini keliru. Biasanya jika murid salah langsung diberi hukuman tanpa memvalidasi tindakannya, apa yang menyebabkannya, dan tidak mengajaknya untuk mengevaluasi tindakannya sendiri. Dan berkaitan dengan keyakinan kelas pun demikian. Ini hal menarik dan pemahaman baru yang saya peroleh. Ternyata untuk mendisiplinkan murid, kita perlu menumbuhkan motivasi keyakinan dari dalam dirinya agar ke depan dapat berdampak jangka panjang dalam meyakini nilai-nilai kebajikan yang berujung pada penerapan budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan dengan harapan terwujud kelas atau sekolah yang nyaman, aman, berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Selain itu, selama ini saya berada pada posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif adalah ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa, karena dengan menerapkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, menuju ke posisi seorang manajer.
Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab pada saat memperbaiki kesalahannya. Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahap restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana-prasarana yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses yang menyenangkan.